Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Puspitasari, NIM 143220002. Saya dari Prodi Perbankan Syariah IB Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. Saya di sini akan menjelaskan terkait penerapan integral dalam ilmu ekonomi. Pada hakikatnya, integral merupakan sebuah proses kebalikan dari turunan atau diferensial. Integral itu bisa disebut juga dengan anti-diferensial, atau anti turunan. Dalam penerapan integral dalam ilmu ekonomi sendiri itu mencakup beberapa hal. Yang pertama itu fungsi biaya, fungsi penerimaan, fungsi utilitas, fungsi produksi, fungsi konsumsi, dan fungsi tabungan. Nah, ini dalam integral tak tentu. Pada hakikatnya integral itu dibagi menjadi dua. Yang pertama integral tak tentu dan yang kedua itu integral tertentu. Nah, dalam integral tak tentu itu dalam bidang ekonomi menghitung tentang fungsi biaya, fungsi penerimaan, fungsi utilitas, fungsi produksi, dan fungsi konsumsi dan tabungan. Tetapi pada integral tertentu itu lebih menghitung kepada konsumen surplus dan produsen surplus yang merupakan aplikasi integral tertentu dalam bidang ekonomi. Saya akan mereview tentang integral ya. Integral mengintegralkan suatu fungsi turunan. Ini F(x) kecil berarti mencari integral atau anti turunan yaitu F besar X. Nah, berarti dalam F kecil X ini merupakan sebuah turunan. Kalau F besar X ini merupakan sebuah integral ya atau diferensialnya. Nah, berarti ini turunannya, ini diferensialnya kayak gitu. Anti-diferensial ya. Bentuk umum integral dari F kecil X. Nah, dapat diintegralkan ya. F kecil X dapat diintegralkan ya menjadi F besar plus K. Nah, K ini merupakan sebuah konstanta yang nilainya tidak tertentu. Ini biasanya itu untuk menghitung sebuah biaya marginal ya. Dalam fungsi biaya ini pasti ada konstanta. Nah, Fx ini merupakan sebuah diferensial dari Fx dan ini. Fx dan dx ini Fx ini dan ini merupakan fungsi asli dari integral partikular. Selanjutnya fungsi yang pertama yaitu fungsi biaya ya. Cara menghitung integral dalam bidang ekonomi yang pertama itu dalam integral tak tentu ada itu untuk menghitung fungsi biaya. Nah, untuk menghitung total biaya itu diperoleh ini yaitu cost sama dengan fungsi dari quantity yaitu jumlah barang ya, jumlah barang. Nah, yang selanjutnya yaitu menghitung biaya marginal. Untuk menghitung biaya marginal yaitu marginal cost itu kita harus menurunkan biaya total dulu. Cost aksen DC per deki.
differential cost dibagi differential quality. Nah, nanti diperoleh F aksen F aksen Q. Ini Q-nya kualitas ya, kuantitas. Maaf. Biaya total tak lain adalah integral dari biaya marginal. Nah, berarti dapat kita peroleh ya, untuk mencari biaya total yaitu kita harus mengintegralkan marginal cost, baru kita akan mengetahui fungsi dari biaya total gitu. Ini hasilnya itu F aksen Q dikali DQ. Nah, selanjutnya yaitu fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan itu lambangnya R, yaitu revenue. Revenue untuk menghitung penerimaan total, yaitu revenue sama dengan fungsi dari Q yang kayak tadi ya. Terus selanjutnya untuk menghitung biaya marginal yaitu MR, marginal revenue, itu R-nya itu yang tadi penerimaan revenue itu diaksenkan atau diturunkan ya, diturunkan menjadi DR per DQ, differential revenue per differential quantity. Nah, nanti diperoleh yaitu F aksen Q. Nah, penerimaan total tak lain adalah integral dari penerimaan marginal. Nah, berarti untuk mengetahui revenue atau penerimaan total, maka kita harus mengintegralkan marginal revenue. Nanti kita akan mengetahui penerimaan totalnya, begitu. Terus yang selanjutnya yaitu fungsi utilitas. Fungsi utilitas itu lambangnya U, yaitu utilitas. Untuk fungsinya itu sama F dikali Q ya. Utilitas marginal, untuk mengetahui utilitas marginal kita dapat diperoleh dari MU, yaitu marginal utilitas. Terus ini U-nya itu diaksenkan ya, diaksenkan menjadi DU per DQ sama dengan F aksen Q. Nah, utilitas total tak lain adalah integral dari utilitas marginal. Berarti untuk mengetahui utilitas total, maka kita harus mengintegralkan marginal utilitas. Nah, maka akan diperoleh yaitu persamaan F aksen Q DQ. Nah, selanjutnya yaitu fungsi produk. Fungsi produk itu dilambangkan dengan P. Produk totalnya itu P, produk ya. Dengan persamaan Fx, di mana P merupakan sebuah keluaran dan X itu masukan. Produk, untuk mencari produk marginal kita sama ya yang kayak sebelumnya, kita harus mengaksenkan ya atau menurunkan produk total, yaitu dengan cara DX dibagi DQ sama dengan F aksen X. Nah, untuk mencari produk total tak lain adalah integral dari produk, yakni P. Untuk mencari produk ya atau fungsi produk, kita harus mengintegralkan marginal produk DX dan akan menghasilkan sebuah F aksen X dikali DQ. Nah, begitu. Yang terakhir yaitu fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Dalam ekonomi, konsumsi itu lambangnya C atau consumption. Nah, kalau tabungan itu S atau bisa disebut dengan saving. Dinyatakan fungsional terhadap pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional itu lambangnya Y, yakni consumptionnya itu diperoleh dari fungsi dari pendapatan nasional sama dengan A ditambah B dikali pendapatan nasional. Nah, MPC-nya itu marginal MPC-nya itu sama dengan itu. Untuk mengetahui MPC-nya yaitu C aksen itu ya, menurunkan C aksen
dengan membagikan DC per DY. DC-nya itu yaitu differential consumption dan Y-nya itu pendapatan nasional. Maka kita akan mengetahui fungsi dari pendapatan nasional atau sama dengan B. Y sama dengan C plus S. Maka untuk menghitung tabungan ya, untuk menghitung fungsi tabungan, maka kita menggunakan G, kita dengan nama lain G ya. Kalau yang tadi kan yang consumption itu yang F, pakainya F. Kalau yang tabungan itu pakainya G untuk membedakan ya, ini antara ini dan ini untuk membedakan. Maka diperoleh yaitu min A plus A min B dikali Y, pendapatan nasional. Untuk mengetahui marginalnya, marginal propensity to saving. Kalau ini MPC itu marginal propensity to consumption. Nah, kita dengan cara mengaksenkan S dengan membagikan diferensial saving atau tabungan dibagi diferensial pendapatan nasional ya, atau Y ya. Nanti diperoleh G aksen dikali Y sama dengan 1 min B. Ini kenapa saja ada satunya? Kenapa ada satunya ya? Karena MPS ditambah MPC itu sama dengan itu 1. Jadi integral tak tentu. Contoh dari fungsi biaya yang pertama ya. Biaya marginal suatu perusahaan ditunjukkan oleh MC marginal cost 3Q pangkat 2 min 6Q plus 4. Carilah persamaan biaya total dan biaya rata-ratanya. Diketahui ya, biaya marginalnya MC-nya itu 3Q pangkat 2 min 6Q plus 4. Nah, ditanya biaya total dan biaya rata-rata, maka kita dapat mencari persamaan dari biaya total, yaitu dengan cara mengintegrasikan marginal cost, yaitu dengan kita memasukkan marginal cost ya di sini, terus kita integralkan, kita pangkatkan menjadi menjadi Q pangkat 3 min 3Q pangkat 2 plus 4Q plus K. Nih, di sini ada K-nya ya, wajib ada K-nya kan, karena K ini menunjukkan biaya tetap, yang artinya itu konstanta ya, konstanta yang menunjukkan biaya tetap, dimana perusahaan pasti ada biaya itunya ya, biaya totalnya ya, pasti ada, perusahaan pasti mengeluarkan biaya meskipun tidak ada penerimaan, pasti ada biaya begitu ya. Terus untuk kita sudah mengetahui tentang biaya totalnya, sekarang kita mencari biaya rata-ratanya. Kita mencari biaya rata-ratanya yaitu average cost dengan membagikan biaya total dengan quantity. Quantity-nya kan belum diketahui, maka kita masukkan saja dulu biaya total yang sudah diintegralkan kayak gitu. Terus C dibagi Q sama dengan Q pangkat 3 min 3Q pangkat 2 plus 4Q plus K dibagi Q. Nah, kita peroleh Q pangkat 2 min 3Q plus 4 ditambah K plus K dibagi Q. K menunjukkan konstanta yang artinya biaya tetap. Jika diketahui biaya tetapnya sebesar 4, maka dapat diperoleh biaya tetap Q pangkat 3 min 3Q pangkat 2 plus 4Q plus 4. Ini kenapa 4? Karena ini K-nya itu diganti 4, karena K itu menunjukkan biaya tetap. Yang average cost juga sama, Q pangkat 2 min 3Q plus 4 plus 4 konstanta yang merupakan biaya tetap. Nah, selanjutnya yaitu contoh penerimaan dan utilitas. Fungsi penerimaan dulu ya. Yang kedua, fungsi penerimaan. Contoh persamaan penerimaan total dan penerimaan rata-rata dari suatu perusahaan jika penerimaan marginalnya yaitu MR marginal revenue 16 min 4Q. Diketahui MR marginal revenue 16 min 4Q, ditanya persamaan penerimaan total dan penerimaan rata-rata. Nah,
Penerimaan total kita dengan cara kita mengintegralkan marginal revenue. Nah, kita masukkan dulu persamaan dari marginal revenue yaitu 16 min 4Q. Maka kita integralkan menjadi 16Q min 2Q pangkat 2. Nah, ini kenapa nggak ada Q-nya? Nah, karena dalam setiap penerimaan total, konstanta itu sama dengan 0. Tidak ada penerimaan jika tidak ada barang yang dihasilkan atau yang dijual. Berarti sebuah perusahaan tidak akan menerima penerimaan ya, atau penerimaan dalam sebuah perusahaan jika perusahaan itu tidak menghasilkan atau menjual barang yang dihasilkan begitu. Sekarang penerimaan rata-rata average revenue dengan cara membagikan revenue yang tadi dengan quantity yaitu jumlah barang yang dihasilkan. Kita masukkan dulu penerimaan totalnya yaitu 16Q min 2A 2 min 2QA pangkat 2Q pangkat 2 maaf dibagi Q. Nah, kita peroleh ya, dapat kita peroleh 16 ini kita dibagikan Q bagi pangkat 2 dibagi Q sama dengan sama dengan 2Q kayak gitu ya. Terus selanjutnya yaitu contoh dari fungsi utilitas. Fungsi utilitas. Carilah persamaan utilitas total dari seorang konsumen jika utilitas marginalnya MU sama dengan 90 min 10Q. Diketahui ya tadi utilitas 90 dikurangi min 10Q. Ditanya persamaan utilitas total. Berarti kita mencari persamaan utilitas total bukan utilitas rata-rata ya. Maka kita harus mengintegralkan marginal utilitas dengan memasukkan persamaannya yaitu 90 min 10Q. Maka dapat diperoleh 90Q, ini kan 90Q min 5Q pangkat 2. Ini sama ya. Ini sama dengan persamaan fungsi persamaan persamaan total ya, di mana persamaan utilitas nilai konstantanya itu 0 sebab tidak akan ada kepuasan konsumen yang diperoleh seseorang jika tidak ada barang yang dikonsumsi. Nah, ketika konsumen ya tidak mengkonsumsi suatu barang, berarti kita tidak ada nilai kepuasannya ya, utilitasnya itu tidak ada. Begitu perumpamaannya. Terus selanjutnya yaitu fungsi produk. Fungsi produk marginal sebuah perusahaan adalah MP 18X min 3X pangkat 2. Carilah persamaan produk total dan produk rata-rata. Nah, kita diketahui ya, MP yaitu marginal product 16X min 3X pangkat 2. Ditanya persamaan produk tetap dan produk rata-rata. Jawab persamaan produk totalnya ya. Kita mengintegralkan marginal produknya ya dengan memasukkan fungsi dari marginal produknya yaitu 18X min 3Q pangkat 2. Hasilnya yaitu 9X pangkat 2 min X pangkat 3, karena ini dipangkatkan ya, 18 ini dipangkatkan jadi 9 pangkat 2, 3-nya itu X pangkat 3 begitu. Ini kok sama yang penerimaan dan utilitas ya, ini nggak ada K-nya karena K-nya itu sama dengan 0, sama ya. Dalam persamaan produk total juga konstanta sama dengan 0 sebab tidak akan ada barang
P ya, dengan lambang P yang dihasilkan jika tidak ada bahan yang diolah atau digunakan. Nah, berarti jika tidak ada bahan untuk diproduksi, maka tidak akan ada barang yang dihasilkan kayak gitu. Nggak ada bahannya berarti nggak ada produk yang dihasilkan begitu. Selanjutnya, contoh fungsi konsumsi tabungan. Contoh fungsi konsumsi dan fungsi tabungan yaitu carilah fungsi konsumsi dan fungsi tabungan masyarakat sebuah negara jika diketahui autonomous consumption-nya 30 miliar dan MPC-nya yaitu 0,8. Diketahui C-nya itu ini ya, C ya. Autonomous konsumsinya itu C atau bisa juga konstanta atau bisa juga dengan disebut A. Nah, dengan MPS-nya itu MPS-nya saving ya, savingnya itu atau tabungannya itu 0,8. Ditanya fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Nih, yang pertama fungsi konsumsi, kita harus mengintegralkan marginal itunya ya, marginal konsumsinya ya, dengan cara memasukkan ini ya, MPC-nya, MPS yaitu 0,8, maka diintegralkan menjadi 0,8Y plus 30 miliar karena ini ada K-nya ya, beda dengan yang penerimaan, utilitas, dan produk. Ini ada K-nya itu merupakan sebuah konstanta ya. Ini sih kayak ini autonomous konsumsinya itu 30 miliar. Ini merupakan atau biaya tetap ya, konstanta. Terus untuk mengetahui tentang fungsi dari fungsi tabungan saving ya, MPS, dengan cara mengintegralkan MPC kayak gitu kan. Ini kenapa ada satunya? Karena ini ketika MPS ditambah MPC itu sama dengan 1, maka kita integralkan. Kita integralkan ya. 1 dikurangi 0,8 DY sama dengan 0,2 DY min 30 miliar. Ini kenapa min? Karena dalam rumusnya itu kalau consumption itu plus, kalau saving itu min, atau juga bisa begini. Y atau pendapatan nasional itu Y sama dengan itu pendapatan nasional ya. S-nya itu saving ditambah C-nya itu consumption. Jadi pendapatan nasional itu diperoleh dari tabungan ditambah konsumsi. Nah, kayak gitu. Terus untuk mencari tabungan, maka pendapatan nasional itu dikurangi konsumsi. Nah, kita masukkan ya. Ini pendapatan nasional itu dikurangi C, MPC ya, atau C dikurangi C. Kita simpulkan, dapat kita jumlah ya, atau kita hitung ya. Y dikurangi 0,8 Y sama dengan 0,2 Y. Nah, min sama plus sama min dikali plus sama dengan min 30 miliar. Begitu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang integral tertentu. Nah, integral tertentu itu merupakan integral dari suatu fungsi yang nilai-nilai variabel bebasnya memiliki batas-batasan. Berarti kalau integral tertentu itu memiliki batasan-batasan. Kalau yang tidak tertentu itu tidak memiliki batasan. Dalam integral tertentu ditentukan jika integral fx sama dengan f besar x plus k. Hasil integrasi tersebut untuk suatu rentan wilayah tertentu, misalkan antara x sama dengan a dan x sama dengan b, di mana a lebih kecil daripada b, maka x dapat disubstitusi
disubstitusikan dengan nilai-nilai A dan B, sehingga dapat diperoleh yaitu F dikali B plus K dikurangi F kali A plus K. Nah, kayak gini, maka diperoleh F besar dikali B dikurangi F besar kali A. Maka diperoleh integral dari fungsi X dari A sampai B diperoleh fx B sampai A sampai B sama dengan F besar dikali B dikurangi F dikali A. Gitu. Dari integral tertentu ini ada dua. Yang pertama itu contoh surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus konsumen itu fungsi permintaan kita masuk langsung ke contohnya saja ya. Contoh dari surplus konsumen dalam integral tertentu ya. Yang pertama itu ada surplus konsumen, di mana dalam surplus konsumen ini mencerminkan suatu keuntungan lebih yang dinikmati oleh konsumen. Berarti keuntungan lebihnya itu dinikmati oleh konsumen tertentu yang berhubungan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Nah, biasanya surplus konsumen ini berhubungan dengan fungsi permintaan, yaitu P dengan fungsi Q yang merupakan Q itu merupakan jumlah ya, kuantiti jumlah suatu barang yang akan dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Jika tingkat harga pasar adalah dengan dilambangkan dengan PE ya, itu merupakan tingkat harga atau bisa disebut dengan PE ya, artinya itu price ya. Price itu artinya harga pasar, P itu artinya harga pasar. Itu menjadi keuntungan besarnya surplus konsumen jika fungsi permintaan berbentuk P sama dengan fungsi dari kuantiti atau jumlah suatu barang. Nah, dapat dikatakan ya, atau fungsi dari sebuah surplus konsumen ini untuk jika yang diketahui itu P sama dengan F Q, berarti bisa diperoleh F Q D Q min Q E dikali PE. QE nya itu jumlah barang yang ada di pasar dan PE nya itu jumlah harga yang ada di pasar. Dalam istilah di dalam surplus konsumen itu ada istilah PH atau nilai P untuk yang Q-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Kita langsung saja ke contohnya ya. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 48 min Q min 0 P. Hitunglah surplus konsumen jika tingkat harga pasar adalah 30. Ini maaf ya, ini Q-nya 48 min 0 0,03 P pangkat 2. Ini pangkat 2. Pangkat 3, maaf. 3 P pangkat 2, benar ya. Diketahui Q sama dengan fungsi dari P 48 min 0,03 P pangkat 2. Nah, ini kan merupakan kuantitas ya, kuantiti atau jumlah barang. Kalau harga di pasar itu price, PE-nya itu 30, maka ini kan ditanyakan surplus konsumen. Nah,
Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 48 min 0,03 dikali 0, karena Q-nya sama dengan 0, P-nya sama dengan 0, sama dengan, berarti ini dihitung sama dengan 48. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 48 min 0,03 P pangkat 2 sama dengan P pangkat 2. Ini maaf, ini bukan P ya, ini 0 ya. Saya ngomongnya salah. P pangkat 2 sama dengan 48 dibagi 0,03. Nah, P pangkat 2 sama dengan 1600. Kalau diakarkan sama dengan 40. Nah, P sama dengan 40 bisa juga dengan PH atau P topi. Selanjutnya, harga di pasar itu 30, maka jumlahnya ya, jumlah barang yang ada di pasar itu berapa? Maka kita bisa memasangkan fungsi dari yang pertama ini, yang di atas. Kita masukkan fungsinya, terus P-nya itu diganti dengan angka 30. Nah, jadinya 48 min 0,03 dikali 30 pangkat 2. Nah, selanjutnya, maka nilai dari surplus konsumen itu CS sama dengan PH PE F kecil dikali P DP. Ininya 40 dan 30 ya, tadi sudah diketahui. 48 min 0,03 P pangkat 2 DP. Nah, diperoleh 48P min 0,01 P pangkat 3, 30 sampai 40. Nah, kita kalikan dengan yang atas terlebih dahulu, maka setelah itu kita kalikan dengan yang angka yang di bawah. Nah, berarti kita kalikan yang 40 dulu, maka kita akan setelah itu mengalikan yang 30. Nah, ini ya. Jawabannya itu 110. Jadi dapat disimpulkan di sini kalau surplus konsumen itu lebih kepada kepuasan konsumen yang mencerminkan suatu keuntungan lebih yang dinikmati oleh konsumen. Lah, contohnya itu seperti misalkan saya sebagai konsumen ya, saya akan pergi ke sebuah mall. Lah, saya itu membawa uang 200.000. Saya di sana niat saya dari rumah ingin membeli baju 2 kan, membeli baju 2 karena misalkan perkiraan harganya 100.000, ternyata sampai ke sana ada diskon besar-besaran 105, jadi 150 dapat 2. Nah, kayak gitu kan. Jadi kan uang saya lebih 50.000 kan, yang tadinya harganya 200 jadi 150. Nah, 50.000 itu menjadi keuntungan konsumen atau keuntungan saya sendiri. Namanya itu surplus konsumen. Beda lagi dengan surplus produsen, yaitu mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar dan barang yang ditawarkan. Kalau surplus produsen itu berhubungan dengan fungsi penawaran. Kalau tadi fungsi surplus konsumen kan itu fungsi permintaan. Kalau ini fungsi penawaran, yaitu F Q-nya itu merupakan jumlah suatu barang yang akan dijual oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Jika tingkat harga P, maka bagi produsen tertentu yang sebenarnya bersedia menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar adalah suatu keuntungan. Berarti ini lebih ke untungnya dari produsen. Misalkan saya memproduksi sebuah jagung kayak gitu kan, saya akan menjualnya ke pasar. Saya biasanya menjual sendiri dengan harga 10.000. Di rumah ya, di rumah saya menjualnya dengan harga 10.000. Ternyata harga pasar itu naik. Kalau dihargai dengan harga pasar itu bisa sampai 15.000 kayak gitu.
saya lebih lebih banyak lebih baik ke pasar ya, dijual di pasar. Misal 1 kilo 15.000 kayak gitu. Kita lah 5.000 itu nanti menjadi keuntungan produsen, keuntungan saya sendiri. Meskipun ketika saya menjual di rumah dengan harga 10.000 sudah menjadi sudah ada untungnya ya, sudah tidak masalah kayak gitu loh. Bersedia saja, tetapi lebih baik dijual di pasar agar harganya lebih tinggi ya, mencari keuntungan lebih banyak begitu. Selanjutnya yaitu contoh dari surplus produsen. Seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 0,50 Q plus 3. Berapa surplus produsen itu jika tingkat harga keseimbangan di pasar 10? Ditanya, P sama dengan fungsi dari Q sama dengan 0,50 Q plus 3. Nah, itu kan untuk persamaan penawaran ya, atau dicari lagi ya. Ini kan ke P-nya ya, lebih ke harganya. Kalau yang ini ke jumlah barang, ini ke jumlah barangnya. Atau bisa juga dengan 0,50 Q sama dengan P min 3. Ini dibalik ya, cuma dibalik sama dengan Q sama dengan 2P min 6. Nah, persamanya itu ada dua, yang Q sama dengan 2P min 6. Kalau yang P itu sama dengan 0,50 Q plus 3. Maka P sama dengan 0 dapat diperoleh Q juga sama dengan 0,6 sama dengan min 6. Untuk Q sama dengan 0 berarti 2P sama dengan 6. P sama dengan 3. Nah, 3 ini merupakan selanjutnya, yaitu selain itu harga price di pasar 10, maka QE atau jumlah barang yang ada di pasar itu sama dengan 2 dikali 10 sama dengan 2 kali 10 min 6 sama dengan 14. Kita cari persamaan di sini ya. 2P min 6 berarti 2 dikali P-nya itu 10 min 6. Kalau kita masukkan yang ini juga bisa. Kalau kita yang masukkan yang ini juga bisa ya, yang ini. Terus dapat diperoleh surplus produsen, dapat dicari ya. Fungsi dari Q sama dengan P sama dengan 0,50 plus 3. Nah, kita bisa mencari surplus produsennya itu dengan persamaan yang ini, yang P atau yang Q itu sama saja, hasilnya nanti akan sama. Saya akan mencontohkan dengan yang pertama aja ya, dengan 0,50 plus 3. Nah, ini diintegralkan, terus harga jumlah barang yang ada di pasar itu 14, harganya yang ada di pasar itu 10, maka 0,050 Q plus 3 Q. Ini 14 dikali 10 sama dengan 140, ini diintegralkan menjadi 0,25 Q pangkat 2, ini kan 50, jadinya 25 pangkat 2 plus 3 Q ya. Ini 140-nya itu ke bawah ya. Terus 0,25 Q pangkat 2 ditambah Q-nya itu yang tadi 3. Q-nya kan tadi kan 14, maka kita kalikan dulu yang 14. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.